Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Sinta dengan NIM 22811300078. Saya merupakan mahasiswa program studi PJJ Pendidikan Agama Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon semester 7. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Muhlis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Proposal Skripsi atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Adapun judul penelitian yang saya angkat adalah implementasi pembelajaran akidah akhlak melalui metode storytelling untuk membentuk karakter jujur siswa MDTU Riyadul Jannah. Pada bagian ini saya akan memaparkan latar belakang dan rumusan masalah dari proposal skripsi yang saya ajukan. Pendidikan akidah akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia. Salah satu nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini adalah karakter jujur, karena kejujuran menjadi fondasi utama untuk membentuk kepribadian dan perilaku para peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan berbagai perilaku siswa yang belum sepenuhnya mencerminkan sikap jujur. Misalnya, kurangnya kejujuran dalam berkata, mencontek saat ujian, atau tidak mengakui kesalahan yang mereka buat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanaman nilai kejujuran belum sepenuhnya tertanam kuat dalam diri para siswa, sehingga diperlukan upaya pembelajaran yang lebih efektif dan menyentuh aspek sikap saat berperilaku. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional yang masih dominan menekankan pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dalam pembentukan karakter belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal, pendidikan karakter tidak cukup disampaikan melalui ceramah ataupun hafalan, tetapi perlu ada metode yang mampu menyentuh emosi, imajinasi, dan pengalaman bagi siswa. Seiring dengan perkembangan isu pendidikan yang marak di era saat ini, metode storytelling atau bercerita dinilai sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, yaitu melalui cerita yang mengandung pesan kejujuran, keteladanan, dan nilai Islami. Siswa lebih mudah memahami, merasakan, dan meneladani perilaku yang disampaikan dalam pembelajaran akidah akhlak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana implementasi metode storytelling dalam pembelajaran akidah akhlak di MDTU Riyadul Jannah Palabuhan Ratu. Kedua, bagaimana proses pembentukan karakter jujur siswa melalui metode storytelling. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan metode storytelling untuk membentuk karakter jujur siswa. Pada bagian ini, saya akan memaparkan tujuan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan yang jelas dan spesifik, yaitu bagaimana penerapan metode storytelling dalam pembelajaran akidah akhlak di MDTU Riyadul Jannah.
bagaimana proses pembentukan karakter jujur siswa melalui penerapan metode storytelling, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penerapan metode storytelling untuk membentuk karakter jujur siswa. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui dan menganalisis proses penerapan metode storytelling dalam pembelajaran akidah akhlak, khususnya pada siswa MDTU Riyadul Jannah, Palabuhan Ratu. Kedua, mendeskripsikan proses pembentukan karakter jujur siswa melalui metode storytelling, baik dari aspek sikap, perilaku, maupun respon siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan metode storytelling pada pembelajaran akidah akhlak, sehingga dapat diketahui kondisi yang mempengaruhi keberhasilan metode tersebut. Baik, pada bagian ini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pertama, terkait dengan pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan serta membentuk akhlak mulia pada peserta didik. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep keagamaan, tetapi juga pada pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yaitu metode storytelling. Metode storytelling adalah metode pembelajaran yang dilakukan melalui penyampaian cerita yang mengandung nilai moral, pesan agama, dan keteladanan. Cerita-cerita tersebut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung, sehingga lebih mudah dipahami, dihayati, dan diteladani oleh siswa. Dalam konteks pembelajaran akidah akhlak, metode ini dinilai mampu menyentuh aspek afektif siswa, bukan hanya aspek kognitifnya saja. Ketiga adalah konsep karakter jujur. Karakter jujur merupakan sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kejujuran menjadi salah satu nilai utama dalam ajaran Islam dan merupakan fondasi penting dalam pembentukan kepribadian siswa. Oleh karena itu, pembentukan karakter jujur perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pendidikan yang tepat. Berdasarkan teori-teori tersebut, kerangka teori dalam penelitian ini memposisikan pembelajaran akidah akhlak sebagai wadah penanaman nilai, metode storytelling sebagai strategi pembelajaran, dan karakter jujur sebagai hasil atau output yang diharapkan. Dengan kata lain, penerapan metode storytelling dalam pembelajaran akidah akhlak diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan karakter jujur siswa. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini, yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Pertama, terkait dengan jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan metode storytelling dalam pembelajaran akidah akhlak, serta bagaimana proses pembentukan karakter jujur siswa terjadi dalam konteks pembelajaran tersebut. Kedua, mengenai lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini
dilaksanakan di MDTU Riyadul Jannah, Palabuhan Ratu. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada semester berjalan tahun ajaran yang sedang berlangsung, disesuaikan dengan jadwal pembelajaran dan kondisi dari madrasah, yaitu mengenai teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi metode storytelling dalam pembelajaran akidah akhlak serta berkontribusi dalam membentuk karakter jujur siswa. Dan ini terdiri dari beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran akidah akhlak serta perilaku siswa yang berkaitan dengan karakter jujur. Wawancara dilakukan kepada guru, yaitu guru akidah akhlak dan beberapa siswa, untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai penerapan metode storytelling dan respon siswa terhadap pembelajaran. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa RPP, bahan ajar, arsip madrasah, serta foto kegiatan pembelajaran. Baik, berikutnya yaitu manfaat dan kontribusi penelitian yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya pada kajian pembelajaran akidah akhlak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran terkait pengembangan metode pembelajaran berbasis nilai-nilai akhlak, terutama melalui penerapan metode storytelling sebagai salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter siswa. Kedua, yaitu manfaat praktis. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam menerapkan metode storytelling secara efektif pada pembelajaran akidah akhlak, khususnya dalam menanamkan karakter jujur pada siswa. Sedangkan bagi madrasah, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengembangan pembelajaran, terutama dalam upaya penguatan pendidikan karakter di lingkungan madrasah. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis yang berkaitan dengan metode pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap praktik pendidikan, khususnya dalam pengembangan pembelajaran akidah akhlak yang lebih bermakna dan berorientasi pada pembentukan karakter. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metode storytelling memiliki potensi besar dalam membentuk karakter jujur siswa, khususnya melalui pembelajaran akidah akhlak yang menekankan nilai-nilai moral dan keteladanan. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam penerapan metode storytelling, proses pembentukan karakter jujur siswa,
serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pembelajaran akidah akhlak, sekaligus menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter di madrasah, terutama dalam menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.